rakyat betul-betul diuji kesabarannya, diuji pemimpin juga sedang diuji bagaimana mengambil kebijakan. Tak ada permintaan maaf dari Said Didu. Luhut Binsar Panjaitan mantap untuk lanjutkan proses hukum. Konflik yang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus pelaksana tugas sementara Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu masih terus berlanjut. Bahkan terbaru, Luhut disebutkan akan meneruskan tuntutannya kepada Muhammad Said Didu. Pak Luhut sudah baca, tidak ada komentar apa-apa. Saya tanyakan, apakah dilanjutin proses hukumnya? Jawabnya iya, kata juru bicara Luhut, Jody Mahardi, kepada Kompas.com Rabu 8 April 2020. Mengenai konteks surat klarifikasi yang dilayangkan Said Didu pada Selasa 7 April lalu, menurut Jody, pihaknya masih mengevaluasi seluruh rangkaian kalimat di dalam surat tersebut. Namun dari penilaiannya, tidak ada kalimat pernyataan maaf yang jelas dituliskan oleh Said Didu. Mungkin memang kita rada-rada dungu kalau pinjam istilah Pak Said Didu. Nggak paham suratnya itu apakah minta maaf atau apa, ujarnya. Bahkan lanjut Dodi, di dalam surat klarifikasi itu juga tak menjelaskan tudingannya kepada Luhut terkait ibu kota negara. Klarifikasi terhadap tuduhannya tentang ibu kota yang tidak benar itu juga tidak kan, katanya. Jody menilai pimpinannya tersebut bukanlah tipe anti kritik seperti yang selama ini disematkan kepada Luhut. Pak Luhut, kalau dibilang anti kritik atau otoriter tidak benarlah. Orang dikasih kesempatan minta maaf kok, ujarnya. Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Harus Subeno Arif berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah COVID-19. Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legasi. Said Didu menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk pembangunan ibu kota negara baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara. Tak ada permintaan maaf dari Said Didu. Luhut Binsar Panjaitan mantap untuk lanjutkan proses hukum. Konflik yang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus pelaksana tugas sementara Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu masih terus berlanjut. Bahkan terbaru, Luhut disebutkan akan meneruskan tuntutannya kepada Muhammad Said Didu. Pak Luhut sudah baca, tidak ada komentar apa-apa. Saya tanyakan, apakah dilanjutin proses hukumnya? Jawabnya iya, kata juru bicara Luhut, Jody Mahardi, kepada Kompas.com Rabu 8 April 2020. Mengenai konteks surat klarifikasi yang dilayangkan Said Didu pada Selasa 7 April lalu, menurut Jody, pihaknya masih mengevaluasi seluruh rangkaian kalimat di dalam surat tersebut. Namun dari penilaiannya, tidak ada kalimat pernyataan maaf yang jelas dituliskan oleh Said Didu. Mungkin memang kita rada-rada dungu kalau pinjam istilah Pak Said Didu. Nggak paham suratnya itu apakah minta maaf atau apa, ujarnya. Bahkan lanjut Dodi, di dalam surat klarifikasi itu juga tak menjelaskan tudingannya kepada Luhut terkait ibu kota negara. Klarifikasi terhadap tuduhannya tentang ibu kota yang tidak benar itu juga tidak kan, katanya. Jody menilai pimpinannya tersebut bukanlah tipe anti kritik seperti yang selama ini disematkan kepada Luhut. Pak Luhut, kalau dibilang anti kritik atau otoriter tidak benarlah. Orang dikasih kesempatan minta maaf kok, ujarnya. Asal mula tuntutan ini terjadi dari kanal YouTube Muhammad Said Didu yang diwawancarai Harus Subeno Arif berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut,
Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah COVID-19. Said Didu mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legasi. Said Didu menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak mengganggu dana untuk pembangunan ibu kota negara baru dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.